Selamat siang sahabat tani dan sahabat Sukuti Barus Channel. Hari ini kita ada di kebun jagung. Ini sebentar lagi mau panen guys, berarti dapat cuan lagi. Nah, ini adalah salah satu jagung yang bagus dan sudah tumbuh dengan baik. Dan ini sudah berusia sekitar 2 bulan lebih dan mau memasuki fase panen beberapa bulan lagi. Dan ini guys dihasilkan oleh petani yang sungguh-sungguh dalam perawatan dan sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun dalam menanam jagung. Dan bertani jagung itu guys juga adalah salah satu sumber cuan bagi sahabat-sahabat tani. Dan hari ini kita akan sharing pengalaman dengan kreator tani langsung. Dan ini ada juga jagung yang baru ditanam dan ini juga sudah mulai tumbuh dengan baik. Oke guys, kita akan ngobrol langsung ya dengan kreator taninya langsung. Dan kita akan berbagi pengalaman langsung di channel ini. Nah, ini dia guys, kita langsung bertemu dengan kreator taninya langsung. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak. Selamat. Ini Petani adalah jagung. petani jagung langsung guys. Kita berani langsung di lapangan wawancara langsung dengan kreator taninya langsung. Terima kasih Pak untuk waktunya. Oke. Begini Pak, apa Pak kiat-kiatnya dalam bertani jagung? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat petani, di sini saya selaku petani jagung akan berbagi pengalaman untuk bertani jagung. Ini sangat penting untuk petani-petani muda yang baru bertani jagung, yang ingin mencoba juga berinvestasi di pertanian jagung, bisa dapat pengalaman di sini guys. Insya Allah. Ya, silakan Pak. Ya, para sahabat petani, dalam bertani jagung ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan untuk selanjutnya ke depan supaya kita berhasil. Pertama, yang paling penting dalam bertani jagung adalah masalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan. Nah, sebelum menanam kita harus olah lahan atau di traktor atau di dicangkol supaya untuk penggemburan tanah. Ini Pak. Setelah itu kita perhatikan pH tanah, atau kurang zat asam atau kelebihan zat asam. Seandainya kurang zat asam ya boleh kita tabur pertama dolomit, Iya, Pak. untuk menekan zat asam. Dengan sama ya Pak ya. Kedua, harus kita perhatikan masalah benih. Oh iya Pak, ini Ya. banyak gini Pak. Ada juga kemarin katanya nggak tumbuh. Iya, Ada juga itulah hal yang perlu kita perhatikan. Kadang kan benih kita beli tanpa perhatikan kadaluarsa, masa edar, Iya Pak. Kode produksi ya Pak. kode produksi apa semua kan mati limit lah kalau dibilang kan. Betul. Itu harus kita perhatikan betul-betul. Itu faktor besar penyebab tidak tumbuh karena udah habis masa edar. Iya. Mati limit lah. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya setelah tanam masalah pemupukan. Pemupukan ya Pak ya. Jadi setelah tanam, setelah proses pengolahan lahan, dua adalah proses pemupukan. Pemupukan. Oke, Pak. Ya, di sini dalam pemupukan ya kita pergunakan pertama urea. Urea Pak. Ya, karena kita kan memakai pupuk subsidi. Yo. Urea, Posca, kita tambah TSP TSP dan KCL. KCL. Ini yang produk pupuk ini Pak ditabur sekaligus atau gimana dia Pak? Ya, diaduk. Oh, diaduk ya Pak ya. Diaduk Berarti rata. pemupukan pertama umur Pemupukan berapa? umur 2 minggu lah kurang lebih. 2 minggu ya Pak ya. Berarti ini udah ada umur berapa nih Pak? Ini 2 minggu lah. Ini besok kita akan memupuk. Udah bisa ya Pak ya? Iya, udah bisa. Sahabat tani, jadi berdasarkan informasi dari kreator tani kita langsung, setelah usia 2 minggu tanam sudah bisa dipupuk ya Pak ya? Iya. Selanjutnya
setelah pemupukan ya kita perhatikan gulma. Pak? Untuk mengatasi gulma bisa kita memakai, sekarang kan banyak jenis obat yang untuk membunuh gulma. Betul, kan Pak, iya. Yang kita semprot Langsung ya. gulma mati, jagung Jagungnya tidak enggak, mati. ya. Itu jenis-jenis mereknya ada juga ya Pak ya? Banyak. Banyak pilihan sahabat tani, jadi Itu mendukung, membantu para petani untuk kerja lebih cepat ya Pak ya? kerja lebih enteng. Selanjutnya kita perhatikan hama. Kita perhatikan sekarang kan banyak entah ulat. Iya Pak, iya. Itu juga ulat tadi jagung. Pak, saya mau tanyakan juga, biasanya kalau udah usia 3 minggu ya sahabat tani ya, ada kadang-kadang hama bulai katanya Pak. Cara mengatasinya Pak? Itu kita ya sebelumnya tadi awal mula aturannya di situ kita jelaskan ya, Iya, kan, Pak, karena ya. udah lewat nggak apa-apa, kita ulang dari balik untuk mengatasi hama bulai. Untuk mengatasi hama bulai, para sahabat petani, kita bisa mempergunakan itu ada obat untuk mengatasi bule. Itu caranya kita sebelum tanam kita aduk bibit, pakai obat untuk mengantisipasi bule. Ada sejenis obat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hama dan bule. Sejenis serangan daun seperti warna daun yang menguning itu ya Pak ya? Iya, itu sahabat tani. Ini juga sangat istilahnya penting bule lah. Supaya kita sahabat-sahabat tani kita Pak terhindar daripada kerugian dan gagal panen. Betul. Oke Pak, selanjutnya Pak. Kemudian kita perhatikan hama, ulat daun apa ya. Seandainya ada gejala-gejala memutih di kulit daun, ya itu berarti udah ada ulat, sejenis ulat, telur ulat. Itulah akan berkembang, itulah yang perlu kita basmi supaya tanaman tetap sehat ya Pak ya? Sehat dan tidak mengganggu tanaman kita untuk perkembangan. Betul, Pak. Setelah itu ya kita perhatikan untuk berapa hari kemudian setelah berumur 40 hari kita lakukan pemupukan kedua. Setelah umur 40 hari ya Pak ya? Itu biasanya kita kasih pupuk apa itu Pak? Ya biasanya untuk pemupukan kedua itu cukup memakai urea, dan poska saja. Poska berarti sejenis pupuk buah ya Pak ya? Iya, untuk membantu pembesaran buah. Pembesaran buah dan batang ya Pak ya? Iya. Dan situ kita bantu pula dengan penyemprotan melalui pupuk sejenis-jenis NPK cair. Untuk percepat pembungaan apa semua kan, memperbesar buah, untuk meningkatkan produksi. Iya Pak, ini memang kadang-kadang banyak petani kita juga yang gagal panen gara-gara kurang edukasi, kurang pengalaman, ingin cepat-cepat ditanam aja, tahu-tahu tidak panen. Jadi dengan modal yang sudah kita keluarkan sahabat tani dan kita tidak memperoleh hasil, itu adalah salah satu yang sering kita alami juga di lapangan, termasuk saya sendiri. Jadi itulah pentingnya, makanya kita langsung bincang-bincang dengan Pak Selamat, karena beliau ini guys sudah lama bertani di bidang jagung dan sudah terbukti selalu berhasil dengan menerapkan sistem pilih bibit yang tepat dan pengolahan lahan yang tepat ya Pak ya. Seperti yang Anda lihat ini guys, ini lahannya dulu tidak produktif, sekarang sudah bisa ditanam jagung, sudah produktif. Makanya sekarang guys kita selalu edukasi supaya anak-anak muda juga yang nganggur sudah bisa bertani jagung, memanfaatkan lahan yang kosong ya Pak ya. Dan mengisi waktu-waktu menjadi uang produktif yang berguna ya kan, bagi para pemuda-pemuda yang ibaratnya nggak ada nganggur ya. Bisa suka bertani. Betul Pak, jadi ini juga salah satu motivasi kita berbincang-bincang dengan Pak Selamat di siang hari ini, dan kita langsung di kebun guys. Jadi selanjutnya kita mau tanya lagi nih Pak. Ya silakan. Duka-duka bertani jagung, apa yang Bapak alami yang pernah gitu? Ya sahabat petani, dukanya ya kita cerita duka dulu ya kan. Pak. Sukanya nanti belakangan. Karena kan ya dibilang dukanya itu kan semua orang mengalami kan. Masalah petani pasti mengalami. Saya juga pernah. Ya gitu tadi sahabat petani,
dengan jagung ibaratnya kurang memadai. Kadang ya cuaca buruk ya kan, Ada angin. angin. Panen. Iya Ya. betul. Kalau masalah ini Pak, kesulitan dalam permodalan, Nah, bagaimana Pak? di sini sahabat petani ada juga kadang-kadang kan ya kita kan petani jagung otomatis mendapatkan pupuk subsidi. Ya, betul, Pak. Kadang pupuk subsidi nggak ada, terlambat ya terpaksa lah kita pakai pupuk non subsidi yang harganya melampaui ya bisa bilang 3 kali lipat dari harga pupuk Karena subsidi. kita wajib memupuk di waktu yang tepat ya Pak. Iya, Karena jagungnya udah 3 minggu, belum pupuknya dipupuk, belum ada kadang-kadang ya, itu juga Iya. salah satu kendala. bagi petani di lapangan. Dan mudah-mudahan terus ada Iya, tersedia insya suplainya. Allah sampai sekarang ya Oh. udah lancar. Ya, sekarang memang Hmm. ada produk di tempat dan kita juga bisa mendapatkan pupuk subsidi. Alhamdulillah. Beda dengan waktu itu kemarin juga sempat terlambat datang, Iya. pupuknya juga kosong, uang ada, barangnya tidak Tidak ada. ada. Kadang-kadang ada pupuknya yang mahal pula. Yang mahal. Selanjutnya Pak, kalau untuk 1 hektar Pak, berapa sih modal yang kita perlukan Pak untuk menanam jagung itu Pak? Ya, terkadang sahabat petani begini. Kadang kan kita 1 hektar lahan jagung nggak mungkin kita semua ngerjakan kan, harus Betul. kita bantu dari tenaga apalah petani yang lain, Iya. bahan lah kalau kita dibilang di sini ya kan. Kerja ya Pak ya, Kerja. harian. Seperti menanam ya Pak ya, itu wajib ya Menanam, kan, karena dia harus serentak. Iya betul, Ya. memanen. Betul. Iya. Ya kalau dihitung-hitung sahabat Oh. petani modal dari awal sampai manen per hektar ya sekitar 6 jutaan lah. Jutaan ya Pak ya. Itu juga bisa kita hemat dengan kalau ada pekerjaan yang bisa kita lakukan, kita Iya, kerjakan sendiri seperti betul. memupuk, Iya, menyemprot, menyemprot. Itu juga menghemat ya Pak ya. menghemat uang biaya lah, modal. Jadi itulah sahabat tani bincang-bincang kita dengan Pak Slamet, karena saya yakin sahabat-sahabat sekalian, bertani itu juga bisa memberikan kita income dan juga salah satu alternatif kita juga untuk mencari cuan, termasuk di komoditi jagung. Apalagi saat ini komoditi jagung itu kadang-kadang sudah mulai langka karena adanya peralihan komoditi di sebagian sahabat tani kita ke komoditi yang lain. Nah, ini adalah salah satu peluang juga, mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan harganya bagus terus ya Pak ya. Insya Allah. Kita doain jagungnya juga bisa bertumbuh dengan baik, harganya juga bagus, petaninya juga sehat, dan itu jadi doa kita, harapan kita hari ini, dan juga motivasi yang kita bagikan untuk pemuda agar yang tadinya malu bertani jadi semangat bertani, Ya. yang tadinya tidak bisa bertani jadi ingin tahu bertani, kan begitu Pak. Betul. Kira-kira Pak, apa harapan Bapak nih untuk sahabat-sahabat tani kita di seluruh Indonesia? Ya, sahabat petani, Seperti ya, motivasi. mudah-mudahan kita giat Uh, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ya. walaupun ibaratnya dengan bertani jagung. Ya. Nah, Betul, Pak. kalau ada kemauan, ibaratnya pasti akan berhasil. Setuju banget Pak. Nah, Jadi dengan semangat kita Iya. pasti bisa kerjakan, walaupun kesulitan kadang-kadang ada, kadang modal Iya, kita iya, betul. kurang, kadang cuaca tidak bagus, kadang kita menemukan bibit yang tidak begitu unggul. Nah, ini juga bisa kita siasati semua sahabat tani dengan pengalaman di lapangan, terutama pada lahan-lahan yang tidak produktif. Kita usahakan dengan kerja keras, termasuk daripada kreator tani kita langsung jadi produktif, jadi bisa tumbuh, jadi bisa panen, dan jadi bisa mendapatkan cuan. Itu yang ingin kita sampaikan pada video kita kali ini sebagai motivasi, walaupun bertani jagung, bertani sawit, dan komoditi lainnya memiliki kesulitan-kesulitan, dengan pengalaman bisa kita selesaikan semua ya Pak ya. betul. Jadi semangat terus untuk sahabat tani. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ya, untuk sahabat-sahabat
petani semoga berhasil, sukses, Hmm? dan tetap jaya. Terima kasih Pak ya. Oke. Udah meluangkan waktu bincang-bincangnya dengan Ya. kita di Sekuti Boros Channel. Saya juga sekarang makin semangat lagi bertani. Oke. Terima kasih Pak Terima waktunya kasih, Pak. sama-sama. Sehat-sehat selalu, Alhamdulillah, sukses. Amin. Yuk. Oke sahabat tani, terima kasih ya sudah menemukan channel kita. Dan hari ini seperti saya tag di video short saya yang lalu bahwa bertani jagung juga adalah salah satu sumber cuan bagi sahabat tani, dan bisa dijadikan pohonnya yang sudah dipanen dijadikan jadi pupuk kompos untuk pertanian kita selanjutnya, baik di komoditi sawit, cabai dan sebagainya, atau didaur ulang kembali menjadi pupuk kompos untuk ditanam kembali di lahan yang sama. Itulah yang ingin kita sampaikan, bahwa semangat terus, jangan pernah letih, dan terus bekerja walaupun dengan hasil yang seadanya, dengan lahan yang seadanya, kita bisa menghasilkan produksi yang berlipat ganda. Oke, semangat terus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Dadah. Minggu 15 menit kita ndek, Mem. Ya. Hah? Gak Bang.